warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, pimpin doa dan lagunya. Siapa yang memimpin? Doa. Silakan. Before we study, let's pray together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Oke, yang mimpin lagu wajib siapa? Ya, silakan. Ada munafik. Kami berjanji pada munafik, kami berbakti pada munafik, kami mengabdi bagi munafik jiwa raga kami. Oke, terima kasih Imam. Oke, hari ini kita akan membahas topik baru ya, yaitu peran ekonomi ya dalam kegiatan ekonomi. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang produksi sebagai kegiatan ekonomi. Jadi kegiatan ekonomi ini ada 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi hari ini kita akan bahas tentang produksinya, ya. Nah, untuk indikator ya, di sini indikatornya adalah yang pertama kalian dapat menjelaskan konsep produksi, baik itu ada pengertiannya, faktornya, teori, konsep, dan biaya penerimaan dan laba maksimum. Yang kedua, kalian harus dapat menyajikan hasil analisis dari kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi. Ya, nah tujuan yang diharapkan dari pembelajaran ini adalah yang pertama kalian bisa mengidentifikasi kegiatan ekonomi sesuai dengan jenisnya dengan benar dan penuh percaya diri. Yang kedua, menjelaskan pengertian dari kegiatan produksi yang benar, menjelaskan fakta-fakta produksi dengan tepat, kemudian menjelaskan perilaku produksi, the law of diminishing returns, dan menyelesaikan masalah dalam hukum penambahan yang semakin berkurang. Ya, jadi di sini saya akan tampilkan nanti video untuk brainstorming pertama pembukaan pembelajaran kita. Nah, nanti setelah nonton video kita akan bagi kelompok dan menyelesaikan masalah yang ada di LKPD, Lembar Kerja Peserta Didik. Ya. Nah, ini silakan lihat dulu videonya. Tahu nggak, di sekitar rumahku ini terdapat pabrik pembuatan tahu loh. Ayo kita kunjungi dan lihat di dalam pabrik itu terdapat kegiatan apa saja ya. Di pabrik ini kamu bisa melihat bahwa tahu itu dihasilkan dari kedelai. Karena pabrik ini menghasilkan barang dan menambah nilai jual suatu barang, maka kegiatan di pabrik ini dinamakan kegiatan produksi. Lahan pabrik ini luas sekali ya. Nah, lahan atau tanah pabrik ini disebut sebagai faktor produksi. Tanah termasuk faktor produksi sumber daya alam karena sudah disediakan oleh alam. Lihat, di sini terdapat berbagai tenaga kerja.
Nah, semua tenaga kerja ini termasuk faktor produksi berupa sumber daya manusia. Ada akuntan, ada manajer, ada quality control. Mereka ini termasuk tenaga kerja terdidik karena mereka tenaga kerja yang memerlukan pendidikan terlebih dahulu. Kamu lihat, di situ ada sopir truk. Iya, sopir ini termasuk tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini memerlukan latihan serta pengalaman praktik. Ada juga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih, seperti kuli, tukang sapu, dan pesurut. Kita masuk yuk ke bagian ruangan pembuatan pabrik ini. Di sini ada alat-alat produksi. Alat-alat ini termasuk faktor produksi sumber daya modal loh. Jadi sumber daya modal itu tidak hanya berupa uang saja ya. Sumber daya modal itu dibagi menjadi 4. Ada yang dilihat dari fungsinya, dari sifatnya, dari resikonya, dan dari bentuknya. Produsen pabrik ini mempunyai saham dan deposito bank. Saham dan deposito ini dijadikan sebagai modal. Modal seperti ini termasuk modal perseroan. Ada juga modal masyarakat seperti jalan dan jembatan. Atau kamu bisa menyebut barang modal masyarakat ini sebagai infrastruktur. Modal perseroan dan modal masyarakat ini termasuk modal yang dilihat dari fungsinya. Gedung dan mesin produksi di pabrik ini termasuk modal tetap karena dapat digunakan lebih dari 1 kali. Nah, di dalam mesin itu menggunakan solar untuk menghidupkan mesin. Solar ini termasuk modal lancar karena hanya dapat dipakai sekali saja. Kalau kedelai sebagai bahan baku pembuatan tahu itu termasuk modal apa ya? Yap, benar. Bahan baku seperti kedelai itu termasuk modal variabel, di mana modal ini besarnya berubah-ubah sesuai dengan jumlah barang yang diproduksi. Modal tetap, modal lancar, dan modal variabel ini termasuk modal yang dilihat dari sifatnya. Kalau uang termasuk modal apa ya? Uang itu termasuk modal nyata. Ini modal yang dilihat dari bentuknya loh. Ada juga model abstrak, yaitu nama baik pabrik ini. Di dalam proses produksi di pabrik ini, faktor-faktor produksi tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat dengan produk yang dihasilkan. Sedangkan proses produksi tergantung pula dari faktor produksi yang masuk ke dalamnya. Hal ini berarti nilai produk yang dihasilkan tersebut tergantung dari nilai faktor produksi yang digunakan dalam proses produksinya. Keterkaitan antara nilai produk atau output dalam proses produksi disebut fungsi produksi. Kamu bisa menyatakan rumus fungsi produksi itu dengan rumus seperti ini, di mana Q itu output, C itu kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R itu resource atau sumber daya, dan T itu teknologi. Lihat produsen itu, dia selalu berusaha untuk menghasilkan output atau produk seoptimal mungkin dengan mengatur penggunaan faktor produksi yang paling efisien. Oke, sekian dulu ya kita melihat kegiatan produksi dari pabrik ini. Sekarang kamu tahu kan kegiatan produksi itu bagaimana? Sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya. Sudah dapat gambaran produksi? Oke. Nah, jadi dari video yang kalian tonton, apa sih produksi itu? Iya, kegiatan menambah nilai guna suatu barang ataupun jasa. Nah, tadi dikatakan di situ ada faktor produksi. Faktor produksi ada berapa? Ada tanah, terus tenaga kerja, skill, terus modal. Iya, jadi ada 4 faktor produksi di dalam kegiatan produksi. Oke, nah di sini ada lembar kerja siswa, ya, yang nantinya akan kalian bahas mengenai produksi. Ada beberapa masalah yang saya tuangkan di dalam LKPD ini. Ini yang nanti kalian kerjakan terlebih dahulu di diskusi kelompok,
ya. Nah, untuk kelompok seperti biasa ya, nggak usah diganti aja karena minggu lalu kita sudah ada pembagian kelompok. Jadi silakan ke kelompok masing-masing. Kita akan mulai diskusi untuk menyelesaikan masalah dari kegiatan ekonomi di bidang produksi. Silakan ke kelompok masing-masing. Sini. Kelompok 3 sini. Di bawah aja. Susun aja. 1, 2, 3, 4. 4 kelompok. Tinggal digeser aja nak kursinya, nggak apa-apa. Bentuk kursi aja. Bentuk gabungan kelompok, biar gampang kalian diskusinya. Mau lingkaran, mau apa bebas. Yang penting lebih aman kalian belajarnya. Siapkan kursinya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sudah jumpa dengan kelompoknya masing-masing? Iya. Bisa dorong nggak datang ini tuh, Mam? Tadi nggak datang ya? Sakit ya? Tadi pacaran sakitnya? Sudah lingkaran, sudah? Oke, perhatikan di LKPD kalian. Lihat di petunjuk pengerjaannya. Yang pertama, diskusikan lembar kerja yang kalian dapatkan, ya. Kemudian isi ya di lembar jawaban yang sudah saya sediakan. Kemudian dalam melaksanakan kegiatan ini kalian harus benar-benar mengerjakan ya dengan serius dengan referensi buku yang ada. Kemudian dikaitkan dengan kegiatan produksi ya, bidang apa saja. Jadi boleh dianalisis bukunya, kemudian dicari apa saja. Kalau tidak mengerti boleh ditanyakan ya. Oke, diskusi kita mulai. Saya kasih waktu hanya sekitar 20 menit untuk mengerjakannya. Nanti kita akan presentasikan dari hasil diskusi kamu. Silakan dimulai dari sekarang. Yes, ini sekarang.
producer. Kalau ada yang kurang dimengerti silakan bertanya untuk pengisiannya. Dari produksi. Dan memang masalah produksi. Masalah produksi ada masalah itu misalnya apa barangnya ini di apa barang yang ingin membuat, bagaimana sih membuatnya, dan siapa aja yang membuat itu, apa saja faktor produksi yang diperlukan. Kan ini salah satu faktor produksinya kan gak ada air kan faktor produksi untuk buat sawah buat padi. Tadi kan di nomor 2 berarti. Iya, tapi ketika jumlah tenaga penggarap terus bertambah 1 orang, hasil panen bertambah menjadi 720 ton. Ketika tenaga kerja ditambah sehingga menjadi 5 orang, berarti kan tambah tanahnya juga karena kan kandungan air dari tanahnya jadi rusak. Tanahnya juga rusak. Di sawah itu kalau nggak ada air. Iya. Itulah masalah apa yang terganggu, produksi yang terganggu, air, tanah. Terus tanahnya mengering. Dari itu produktivitas petani kan kalau nggak bisa ngasih sama nanti produktivitasnya berkurang kan. Tapi ini aku jadi Setelah itu baru langsung menurun. Nah, berarti yang paling tinggi itu satu langkah sebelum jadi bisa ditambah. Oke, ada yang sudah siap untuk poin yang pertama, nomor pertama? Ada? Ada yang ingin mencoba? Oke, silakan kelompok 4. Ya. Kemarau harga beras naik ya, artikelnya. Silakan. Oke, diperhatikan. Untuk nomor 1, boleh di mana? Yang aman. Oke, di situ juga boleh. Silakan. Iya, satu orang pun jadi gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Kami akan menerangkan tentang kemarau, tentang kasus nomor 1, yaitu kemarau harga beras naik. Sebelumnya izinkan dulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aljansyah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aljansu. Perkenalkan, nama saya Sultan Halil. Perkenalkan, nama saya Iqbal Maulana. Perkenalkan, nama saya Marsha Kabilakan. Perkenalkan, nama saya Reza Fitaulia Harahap. Baik,
baiklah itulah anggota kelompok kami. Di sini kami akan mulai saja ya. Saya harap semuanya melihat kami. Saya baca dulu artikelnya. Kemarau harga beras naik. Rata-rata harga eceran beras kualitas medium di 30 kota dalam pekan ini menunjukkan adanya kenaikan harga antara 1% sampai 4% sebagai dampak dari kekeringan. Deputi Menko Perekonomian Bidang Pertanian dan Kelautan Bayu Krisnamukti menemukan data dari Departemen Perdagangan harga beras kualitas medium telah mencapai Rp4.263 per kilogram. Di Jawa dan Bali mencapai Rp4.349 per kilogram. Kenaikan 1% sampai 4% dibandingkan rata-rata 3 bulan terakhir itu sama dengan tingkat harga sebesar 17% di atas harga pembelian pemerintah, kata dia kemarin. Kenaikan harga tersebut merupakan dampak dari kekeringan yang mengakibatkan penurunan pasokan maupun munculnya ekspektasi atas akibat dari kekeringan itu sendiri. Menurut Bayu, dampak kekeringan terhadap produksi beras terutama adalah penurunan produktivitas. Menurut penurunan tersebut berkisar antara 10% sampai 30%. Bahkan bisa mencapai 100% atau kusut. Saat masih dilakukan konfirmasi terhadap luasan lahan yang mengalami kekeringan. Dari artikel, kita disuruh untuk menjawab beberapa analogi. Yang pertama adalah analisis kenaikan beras tersebut dengan teori produksi yang telah kalian pelajari. Dan yang kedua adalah adakah faktor produksi yang mempengaruhi kenaikan beras tersebut berdasarkan pendapat kalian. Yang pertama yaitu kenaikan harga eceran beras kualitas medium yang menunjukkan kenaikan antara 1% sampai 4% disebabkan oleh kekeringan. Produksi beras sendiri menggunakan teori produksi agraris, di mana teori ini merupakan kegiatan menambah atau menciptakan nilai hewan dan tumbuhan. Nah, dalam kasus kemarau harga beras naik, sumber daya utamanya adalah tanah yang diolah menjadi lahan pertanian tersebut mengalami kekeringan yang disebabkan oleh musim kemarau sehingga produktivitasnya menurun berkisar antara 10% sampai 30%. Jadi, dalam hal ini, kekeringan yang melanda selama musim kemarau menurunkan jumlah produksi beras sehingga menaikkan harga beras di pasaran di kurang lebih 30 kota. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan salah satu faktor produksi dapat mempengaruhi hasil produksi nantinya. Dan kenaikan harga tersebut tentunya dipengaruhi oleh faktor produksi, yaitu tanah atau lahan sawah yang digunakan serta air. Kekeringan yang melanda menyebabkan penurunan kualitas tanah dan kurangnya pasokan air, sehingga berdampak pada hasil atau jumlah beras yang dihasilkan. Penurunan produktivitas tersebut berdampak juga pada harga beras di pasaran di kurang lebih 30 kota yang mengalami kenaikan harga. Jadi, dalam hal ini, faktor produksi yang menurun akan menurunkan produktivitas barang atau jasa sehingga terjadi kenaikan harga barang atau jasa. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Jika ada yang ingin memberikan saran, kritik serta pertanyaan, kami persilahkan. Silakan, ada yang mau tambah? Ya, Said. Saya ingin bertanya, termasuk ke dalam teori produksi apakah dalam kasus tersebut? Teori produksi agraris. Teori produksi agraris itu termasuk teori produksi jangka pendek. Teori produksi jangka pendek. Sekian. Ada lagi? Produksi ada yang ekstraktif, agraris. Nah, jadi dia kalau untuk masalah lahan itu termasuk agraris. Ada lagi? Ada pun tambahan boleh, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ada? Sarul? Oke, Suni? Ini kan tadi yang bilang pertanyaan yang dia apakah saja faktor produksi yang tergantung. Adakah faktor produksi? Ya, kan itu selain tanah ada juga air. Ya. Air kan juga termasuk air terganggu karena lagi musim keringan, makanya tanahnya mengalami air tak jadi tidak bisa untuk memproduksi padi.
satu lagi ada tenaga petani. Jika petani tidak memproduksi itu, maka kan itu produktivitas mereka menurun karena tidak ada sarana untuk mereka memproduksi apa yang ingin mereka produksi. Terima kasih Imam. Ada lagi? Ya, silakan. Stephen. Saya mau menanyakan kan tadi kenaikan beras itu akibat dari kekeringan ya. Ya. Nah, saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi kekeringan itu supaya harga beras kembali stabil. Kalau caranya itu banyak sih, tapi biasanya tuh mereka berkontribusi dengan pemerintah. Biasanya pemerintah akan memberikan bantuan air, ke persawahan tersebut dan ya kayak biasa jadinya kayak pulih begitu di keadaan air di sana. Bisa juga seperti ada buat hujan buatan gitu. Itu salah satu. Oke. Terima kasih. Iya, silakan. Saya ingin bertanya tentang apa yang dikatakan Iqbal. Membuat hujan buatan. Nah, membuat hujan buatan itu kan memiliki harus memiliki biaya yang besar. Nah, bagaimana mendapatkan biaya yang besar itu? Gini ya, saya sangkal dulu ya. Kalau kamu bertanya seperti itu tadi, itu kan salah satunya. Yang saya sebutkan juga salah satunya. Kalau mau kayak gitu, itu membutuhkan biaya yang besar. Mungkin bisa berkontribusi dengan pemerintah. Dengan pemerintah kan bisa gratis kan. Jadi ya kalau kayak gitu butuh biaya besar, lebih baik kan ke pemerintah. Jadi lebih gampang. Kalau pemerintahnya nggak peduli. Nah, kalau pemerintah nggak peduli ya gimana lagi? Oke, ya jadi pertanyaannya makin ini ya. Jadi gini faktor produksi yang mempengaruhi ketika kegiatan produksi tadi terhambat karena masalah kekeringan itu banyak bisa dibantu oleh beberapa faktor. Misalkan kalau modal tadi bisa dari pemerintah diupayakan gitu. Kalau jika memang pemerintahnya ikut ambil andil dalam kegiatan tersebut, karena ini juga hasil produksi untuk masyarakat atau untuk hajat hidup orang banyak. Nah, kemudian masalah kekeringan itu kan masalah yang terjadi di alam ya, di luar kuasa oleh manusia. Tetapi banyak alternatif yang bisa dibuat dengan tenaga skill. Misalnya kalian tadi membuat irigasi, kemudian membuat hujan buatan jika memang tidak memungkinkan lagi untuk irigasi dan lain sebagainya. Jadi memang banyak faktor-faktor produksi yang memang harus saling berhubungan dan harus memang saling keterkaitan antara satu dengan yang lain, sehingga masalah kemarau ini dan harga beras ini agar tidak naik terus, maka pemerintah mau tidak mau harus ikut campur. Nah, ini nanti akan kita bahas lagi lebih dalam di peran pelaku ekonomi. Ya, kali ini kita masih membahas tentang kegiatannya dulu. Apa yang terjadi ketika faktor produksi tadi bermasalah salah satunya. Oke? Oke, ada lagi? Biar kita lanjut di nomor 2. Oke, nanti tunggu dulu, biar ditutup dulu sama mereka. Terima kasih kepada yang sudah bertanya dan memberikan penambahan. Kami tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini ya. Oke, sebelum maju kelompok 3, how do you feel? I feel so good. 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 Oke, jadi masih tetap semangat ya. Kita lanjut untuk kelompok 3. Ini membahas soal nomor 2. Silakan kelompok 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang jawaban kami yang nomor 2. Sebelum kami mempresentasikan jawaban kami, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, saya adalah Syarul Hamid Butar-Butar. Saya Hilmi Kesi. Saya adalah Nusantara. Saya Habib Bahari. Saya Zainal Arifin. Perhatikan contoh kasus berikut. Sebuah butik membuat baju yang dipesan pelanggannya. Agar tidak mengecewakan pelanggannya, ia membeli bahan berkualitas di pasar tradisional Tanah Abang yang harganya miring. Untuk mengerjakannya, diserahkan kepada 2 orang pegawainya yang sudah profesional. Setelah jadi, baju itu dijual dengan harga yang pantas. Dari kasus di atas, dianalisis ini yang A, apa alasannya pemilik butik membeli bahan di pasar tradisional bukan di plaza? Jadi jawaban dari A itu, alasannya pemilik butik membeli bahan di pasar dikarenakan bahan baku yang tersedia di dalam pasar tradisional memiliki harga yang lebih murah daripada kain yang tersedia di plaza. Hal ini dikarenakan bahan-bahan yang di dalam pasar tradisional tidak terkena banyak peran rumah tangga negara. Hal-hal yang menyebabkan harga kain di plaza lebih tinggi disebabkan dari adanya pajak, biaya produksi, upah tenaga kerja dan biaya-biaya lainnya, dan biaya pendistribusian yang ada dalam proses pembuatannya. Dan mungkin juga bahan yang ada di pasar tradisional itu masih terdapat bahan-bahan yang memanfaatkan sumber daya alam, yang itu mungkin harganya lebih murah daripada bahan-bahan branded yang langsung dibuat oleh perusahaan-perusahaan ternama. Yang kedua, pemilik menugaskan 2 orang pekerjanya yang sudah profesional. Apa yang diharapkan pemilik butik terhadap tindakannya itu? Pekerja yang profesional sudah mengetahui apa yang akan dibuatnya. Dia akan memperhitungkan bagaimana cara meminimalisir biaya produksi sebuah baju serta tetap menjaga keefisienan dan keefektifan pada proses produksinya. Produk yang akan dihasilkan nanti pun akan tersedia dengan kualitas terbaik dan memuaskan bagi konsumen. Mengapa pemilik butik tidak menjual baju dengan harga tinggi, padahal baju itu pasti dibeli oleh pemesannya? Jadi pemilik butik tidak menjual dengan harga tinggi karena belum adanya kepastian apakah pemesan akan mau membeli baju dengan harga yang tinggi, menyebabkan batik atau pelaku produsen memproduksi baju sesuai dengan standar yang mereka berlakukan menurut prinsip perilaku mereka produksi. Dan juga dari ketiga pertanyaan itu, kesimpulan apa yang Anda dapatkan dari perilaku pemilik butik sebagai produsen? Kesimpulannya, sang produsen memperlakukan konsumen milik mereka dengan baik untuk menjawab masalah ekonomi modern maupun kasih. Pertamanya, mereka tahu benar apa barang yang akan mereka produksi dan bagaimana cara memproduksinya dengan biaya sebaik mungkin agar nantinya tidak menghasilkan produk dengan harga yang mengecewakan bagi konsumen. Kedua, rumah tangga produksi ini mendistribusikan barang yang diinginkan konsumen dengan teknik pengemasan yang tidak akan menurunkan kualitas barang produksi. Dan terakhir, rumah tangga produksi ini mampu menghasilkan produk yang memang benar-benar dapat memuaskan kebutuhan konsumen yang ditargetkan. Cukup sekian hasil dari presentasi jawaban kami di masalah yang kedua. Jika ada pertanyaan, usulan, atau tanggapan, bisa diungkapkan. Oke, silakan. Itu. Apakah bahan di pasar tersebut sudah terjamin kualitas bahannya yang dari plaza? Memang bahan yang tersedia di pasar tradisional belum terjamin kualitasnya. Itulah mengapa pemilik produsen ini memperkerjakan kedua orang pegawainya yang sudah profesional. Jadi dia tahu mana dia barang yang mungkin belum kurang baik tetapi bisa dimaksimalkan, dan juga barang mana dia yang tidak butuh dibeli. Jadi tidak memerlukan pemborosan dalam membeli bahan-bahan pembuatan butik tersebut. Ada lagi? Ya, silakan. Aldiasa. Saya Ahmad Biasa dari kelompok 4 ingin bertanya, ada nggak sih pengaruh atau hubungan antara bahan baku dan
harga hasil produksi nantinya? Kalau ada, bisa dijelaskan nggak? Ada. Kenapa? Karena dari bahan baku kita bisa menentukan harga penjualan. Contohnya, kalau kita beli di pasar tradisional, itu kan belum terkena pajak karena masih banyak bahan-bahan baku yang memang dibuat sendiri. Nah, sedangkan yang di Plaza itu kan udah rata-rata yang diekspor atau diimpor itu kan yang udah ada pajak-pajaknya. Jadi kalau harga produknya, pembuatan produknya aja udah tinggi, masa penjualnya mau menurunkan harga? Itu kan pasti mereka mengalami kerugian. Jadi mereka mengambil inisiatif untuk membeli barang-barang pembuatan produk yang murah tetapi dimaksimalkan agar menjadi barang-barang produk yang memuaskan dan juga tidak merugikan mereka. Atau ada lagi yang punya lain jawaban selain dari kelompok 3 yang punya pendapat lain? Ayo, ada? Tidak? Atau pertanyaan? Oke, silakan. Ini misalnya kan nih, harga baju itu tidak mengalami kerugian. Jadi gimana dia membayar kedua orang pegawainya itu yang sudah profesional? Nah, itu dia. Kan dari awal udah dibilang, kenapa dia membeli barang dari pasar tradisional? Karena dia ingin melakukan pengiritan terhadap pembelian bahan-bahan pembuatan produk. Jadi dia mengiritkan. Jadi itu udah diatur yang dimana ini untuk membeli bahan-bahan produk, ini untuk menggaji. Jika ada kerugian, itu kan mengapa dia membuat orang yang sudah profesional? Karena dia yang profesional ini kan sudah tahu bagaimana yang disukai orang lain, butik-butik yang tren, yang gitu kan, yang mengalami sedikit kemungkinan untuk kerugian. Jadi semua langkah yang dilakukan oleh pemilik produsen ini itu untuk mengatasi masalah-masalah yang akan datang. Contohnya gaji pegawai dan lain-lain. Oke, jadi saya tambah ya. Jadi gini ini untuk soal nomor 2 kita membahas tentang perilaku produsen. Yang namanya produsen ataupun pengusaha ini pasti ada mencari nilai efisien dan efektivitas. Nah, tadi di sini dikatakan bahwasanya si produsen ini memilih bahan dari pasar Tanah Abang yang harganya miring. Kalaupun di pasar tradisional yang dipilih, mungkin dari segi harga yang miring, tapi kualitas bisa sama. Tidak selamanya barang tradisional itu tidak mempunyai kualitas yang bagus. Jadi biasanya produsen ini akan memilih kualitas yang sama karena dia menjaga kualitas barangnya, sehingga pelanggan tetap akan membeli produk-produknya. Jadi di sini kalaupun harus dia memilih Tanah Abang bukan berarti menurunkan kualitas. Jadi perilaku produsen itu biasanya melihat dari efisien biaya dan hasil yang akan dia capai. Tujuan dari produksi barang apa? Untuk memperoleh laba. Jadi kalau misalkan dengan biaya yang kecil, maka dia akan memperoleh laba yang lebih besar. Walaupun dia harus memperkerjakan 2 tenaga profesional. Nah, ada juga terkadang dari segi keuntungan tidak hanya dilihat dari uang, tetapi dari ketetapan ataupun pelanggan yang masih setia kepada mereka. Misalkan dengan cara apa? Menjaga harga dan kualitasnya. Biar untung sedikit tetapi pelanggan tetap akan setia kepada perusahaan kita. Nah, saya balikkan pertanyaan. Misalkan di perusahaan tersebut tidak menjaga kualitasnya, baik barang dan harganya tetap ya dibuat. Itu bagaimana? Apakah pelanggan akan mencari perusahaan lain atau tetap? Perusahaan lain. Jadi salah satu perilaku produsen adalah menjaga kepercayaan dan kualitas barang. Jadi kepercayaan siapa? Pelanggan. Oke ya? Bisa dipahami? Ya, oke. Oke, silakan kalau sudah selesai atau ada lagi yang mau ditanyakan dari perilaku produsen? Adi? Oke.
Cukup sekian hasil presentasi dari kami kelompok 3. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Ya, siapa? Boleh, Sud? Boleh, Sud? Ayo pilihan. Waktu kita juga sudah mau habis. Ya. Silakan, Sud. Cepat. Mana tadi saya nggak tengok di luar soalnya. Iya. Kelompok 1 dulu kan. Silakan. Kesana sih kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pendirian kami sini ingin mempresentasikan analisis masalah yang ketiga. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya sendiri bernama Ridit Sanja Matipang. Saya Yudiska Ideologis Sibuan. Saya Steven Sitorus. Saya Rizky Nawalena Sution. Baiklah, saya akan membaca masalah yang ketiga. Seorang petani mendapat hasil panen 525 karung padi, 525 karung padi dari sebidang tanahnya dengan jumlah tenaga penggarap 3 orang. Ketika jumlah tenaga penggarap terus bertambah 1 orang, hasil panen bertambah menjadi 725 karung. Ketika tenaga kerja ditambah sehingga menjadi 5 orang, penggarap hasilnya menjadi lebih maksimal, yaitu 950 karung padi. Tetapi, ketika tenaga penggarap ditambah, sementara luas tanah garapan tidak berubah, hasil panen menjadi menurun. Analisislah masalah tersebut, apa yang akan terjadi jika produsen tersebut menambah tenaga kerja. Oke, saya akan jawab. Di sini saya akan menjawabnya secara ringkas ya. Apa ya? Apa? Nggak mau. Oke, analisislah masalah tersebut. Apa yang akan terjadi jika produsen terus menambah tenaga kerja? Yang akan terjadi jika produsen terus menambah tenaga kerja tetapi tidak menambah luas tanah, maka produsen tersebut akan mengalami kerugian. Nah, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua, di manakah tingkat produksi yang paling efisien? Jadi tingkat produksi yang paling efisien itu ketika jumlah tenaga penggarap dan luas tanah garapannya seimbang. Dalam konteks permasalahan ini, penggarapnya itu ada 5 ditambah 5 orang dari awalnya menghasilkan 950 karung padi. Jika tetap mau ditambah, maka luas tanah garapannya itu harus ditambah biar seimbang, biar untung gitu lah ya. Oke, sekian dari kami. Apa yang terjadi? Ya, silakan. Oh ya, belum dibuka pertanyaannya. Kelompok yang ingin bertanya silakan. Silakan, Iqbal. Menurut saya kan, yang menurut dari soal yang pertama itu kan soalnya masalah apa yang akan terjadi jika produsen terus menambah tenaga kerja. Menurut saya yang masalah yang terjadi itu dia pertama dia tetap mengalami keuntungan, tetapi keuntungannya itu menurun. Dan yang akan terjadi adalah the law of diminishing returns, yaitu penurunan hasil dari produksi. Mungkin itu saja. Ya, tambahan silakan sahabat. Tambahan untuk jawaban yang kedua kan, dimana kan tingkat produksi yang paling efisien. Tadi dia cuma menjelaskan tentang bertambahnya tenaga kerja, maka bertambahnya lahan yang akan dikerjakan. Itu sebenarnya harus melihat dulu kualitas tanah yang ada di lahan yang akan ditambah itu harus sama atau melebihi dari lahan yang sebelumnya. Jika kandungan tanah yang ditambah itu kurang, maka kan otomatis penghasilan dari lahan tersebut kan nggak sama yang pertama. Jadi lebih spesifik gitulah. Oke. Thank you. Ada lagi? Ada? Ada? Kelompok 2 ada? Oh, silakan Amanda. Pertanyaan dari kelompok 2 adalah siapa yang memperkenalkan law of diminishing returns? Oke, maaf, kami tidak ada membahas itu di jawaban kami ya. Jadi kami tidak mendalami. Oke, silakan Aryansa. Saya ingin bertanya ya, tadi di
jawaban yang dimanakah tingkat produksi yang paling efisien? Di situ saya masih kurang mengerti gitu. Maksudnya di mana gitu? Maksudnya dari soal tersebut kan? Itu di mananya? Yang paling maksimalnya. Ini saya ambil dari konteks permasalahannya ya. Kan dibilang seorang petani mendapat hasil 525 karung padi dari sebidang tanahnya. Ketika ditambah 3 penggarapnya, bertambah lagi apanya hasilnya. Dan ketika ditambah 1 orang, tambah lagi. Ketika ditambah 5, dia mendapatkan hasil maksimal. Nah, ketika ditambah 5 ini yang paling efisien, menghasilkan 950 karung padi ketika tanah garapannya tetap luasnya. Dan kandungannya tetap ya, tadi kakak Hamid juga kayak gitu. Kalau udah ditambah tapi luas tanah garapannya nggak ditambah jadi apa? Kerugian. Kayak apa tadi? Keuntungannya menurun. Nah, keuntungannya menurun jadi kurang bagus untuk perekonomian kita. Oke ya. Saat hasil garapannya mencapai 950 karung padi, itu bukannya cuma ditambah 1 ya, bukan ditambah 5. Karena di sini sehingga menjadi bukan ditambah 5. Ya, jadi 5 ya. Oke, sudah. Silakan tutup biar Oh ya, satu lagi ada. Saya mau bertanya, adakah hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja dalam kasus tersebut? Tidak ada, coba sebut. Boleh ulang? Adakah hubungan antara tingkat produksi dan tenaga kerja dalam kasus tersebut? Kalau tingkat produksi sama tenaga kerja jelas ada lah. Kalau ada yang mau jelaskan? Kalau ada coba jelaskan. Tingkat produksi dan tenaga kerja. Jadi kalau misalnya tenaga kerjanya ditambah, otomatis misalnya nih mau memproduksi permen ya, permen, tahu semua permen kan? Nah, diproduksilah permen ini. Kalau yang memproduksi cuma 2 orang, gimana mau jadi buat memenuhi apa misalnya satu kabupaten pingin permen suka dia dari situ, gimana 2 orang ini mau memenuhi dari satu kabupaten, matilah orangnya kan? Kasih mati lah nah. Oke, ini nanti akan saya jawab ya. Silakan ditutup. Ya. Oke, silakan ditutup biar kita simpulkan. Itulah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang ketiga, ini mempengaruhi teori perilaku produksi, yaitu the law of diminishing return. Di mana ketika kita penambahan tenaga kerja itu ada batasnya dengan hasil produksi yang maksimal. Jadi ketika ditambah lagi itu sudah tidak maksimal. Jadi di sini kan batasnya adalah hasil yang terbaik adalah dengan 5 orang bekerja maka 950 karung padi bisa dihasilkan. Tetapi jika ditambah lagi pekerjanya itu justru hasil produksinya akan semakin menurun, bukan meningkat, karena batas yang terbaik itu hanya 5 pekerja. Kalau ditambah 6, hasilnya tambah enggak? Enggak, dia akan makin menurun. Jadi itu ada kurva yang namanya kurva isocos dan isoquant. Ya, nah ini nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut tentang grafik kurva dan hubungan dari tenaga kerja dan faktor apa tadi ya? Faktor produksinya. Jadi ini mengenai the law of diminishing return, penambahan jumlah pekerja yang semakin menurun. Jadi hasilnya juga akan menurun. Kalau terus dipaksakan, ini perusahaan bisa bangkrut. Kenapa? Karena hasilnya sudah tidak maksimal. Iya, bisa negatif. Ketika pekerja terus ditambah sementara hasilnya menurun. Jadi di batas maksimal adalah ketika perusahaan ingin menetapkan labanya tetap maksimal itu pada saat pekerjanya 5 dengan hasil di 950 karung padi. Sampai sini bisa dipahami? Ya, oke, dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan tentang produksi dalam kegiatan ekonomi?
Atau ada yang lain yang bisa? Kelompok 3, silakan Sabul. Kesimpulan pada pelajaran hari ini adalah proses produksi pastinya akan berpengaruh terhadap tingginya tenaga kerja. Proses produksi pastinya tidak akan berjalan sesuai target jika salah satu dari faktor yang harus dipenuhi tidak terpenuhi. Faktor produksi yang berlebihan dari batasnya pun akan menyebabkan penurunan pada pendapatan. Tidak semua orang bisa menjadi produsen dan tidak semua orang juga selamanya hanya bisa menjadi konsumen. Rumah tangga produksi tidak akan ada tanpa adanya rumah tangga konsumsi. Begitupun sebaliknya. Oke, ada lagi yang lain yang bisa berkesimpulan? Ya, silakan Ardiansa. Berdasarkan kegiatan yang telah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa setiap kegiatan ekonomi memiliki teori-teori yang harus digunakan dengan tepat. Jadi setiap teori-teori tersebut dapat menjadi penentu faktor-faktor produksi dan harga hasil produksi nantinya. Juga dalam memproduksi barang, produsen pasti ingin mendapat untung dengan menerapkan efisiensi faktor produksi. Dan faktor-faktor produksi nantinya akan bisa juga mempengaruhi hasil produksi. Oke, terima kasih ya. Bisa semuanya silakan. Untuk kegiatan produksi ya, kita sudah ini pelajari. Nah, untuk pertemuan berikutnya kalian akan membahas tentang distribusi dan konsumsi. Silakan nanti dibaca di asrama. Kemudian nanti kita hari Kamis akan berjumpa lagi dengan topik distribusi dan konsumsi. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Untuk tetap menjaga semangat kita yel-yelkan CTS Semangat juara. CTS Berkarakter, cerdas, dan terampil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Everyone stand up please. And stand, say thank you to teacher.